makanannya sapi yang di Afrika, semua sampai giliran. Jadi setiap manusia, makhluk yang dihidupkan oleh Tuhan dijamin rezekinya. Nah, ini ayat ini tahu nanti ketua panitia yang tahu Tuhan. Ya. Jadi ya takut. Jadi tapi siapa yang membuat dunia usaha ini tumbuh? Tanggung jawab pertama adalah pada birokrat. Jadi pantang betul birokrasi itu mempala orang, pajak boleh, tapi tidak boleh pala. Tapi justru sebaliknya membantu supaya semuanya ini bisa dapat kehidupan. Ini baru pertama kali. Terus, nah, kira-kira inilah dia. Ya, 9 step itu 10. Pertama kali kita harus rapikan penataan struktur birokrasi. Karena gemuk. Yang kedua, penataan jumlah. Jumlahnya dirapikan. Dan distribusinya. Yang ketiga, seleksi CPNS. Tahun lalu udah mulai fair sekali. Real time. Yang lulus nggak lulus ketahuan hari itu juga. Dan promosi CPNS secara terbuka. Jokowi udah lihat kan. Nomor 4, profesionalisme PNS harus profesional. Jadi PNS harus profesional. Jangan makan gaji buta. 5, e-government. Nomor 6, peningkatan pelayanan publik. Ada standarnya. Nomor 7, transparansi dan akuntability. 8, kesejahteraan pegawai negeri. Perlu dong. Jangan sampai dia nggak cukup makan. 9, efisiensi penggunaan fasilitas. Jadi belanja pegawai kita hemat. Yang ke-10 saya belum tulis, kita perbaiki sistem pengawasan. Ya, lanjut. Ini detailnya, lanjut. Terus kita masuk ke yang khusus untuk menu hari ini. Nggak terlalu cepat kan? Nggak kan? Oke. Dari yang ini, Mbak, di awal dulu. Kembali ke awal dulu. Jadi ini spesial trailer untuk acara pada hari ini. Ya kan? Lanjut. Nah, dari 11 reformasi prioritas pembangunan, coba lihat, dari 11 prioritas pembangunan, nomor 1 reformasi birokrasi dan tata kelola. Baru pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim inflasi dan usaha, itu juga ada hubungannya ini, energi, lingkungan hidup, dan daerah tertinggal, kebudayaan. Jadi ini nomor 1. Jadi saya katakan nama saya, kalau reformasi birokrasi berhasil, seluruh bangsa Indonesia senang. Tapi kalau ini gagal, Menpan dan kawan-kawan itu bisa dibutuh orang. Lanjut. Tadi sudah kita katakan misinya. Misinya ini salah satu aja. Memindahkan birokrat dari comfort zone ke competitive zone. Orang itu kalau digoyang itu baru dia hidup. Lanjut. Sudah? Sudah, lewat aja. Nah, ini dia. Penataan struktur birokrasi. Jadi evaluasi dan penataan prosesi kementerian lembaga. Kita KL kita ada 76. Ada 34 kementerian, tambah 42 itu lembaga. Seperti Sekjen MPR, Sekjen DPR itu kelembagaan. Ini 16 kita evaluasi. Tapi 16 kita evaluasi. Saya mau sebut apa? Termasuk Menteri Kebudayaan, pertanian, perikanan, itu kita rapikan. Masih ada yang belum pas. Misalnya karang laut itu bukan di bawah Menteri Perikanan, tapi di bawah Menteri Kehutanan. Seperti itu. Masih ada seperti itu. Ya. Nah, tapi saya lapor aja udah menjadi, udah selesai. Mungkin besok saya tanya oleh Presiden. Menpan itu ada 6 deputi atau dirjen kalau di kementerian lain. 6 deputi. Kita evaluasi, kita usulkan jadi 4 saja. Jadi kita bikin downsizing. BKN dari 5 yang ngurusin pegawai jadi 4 saja. Lembaga administrasi negara LAN itu
dari 5 jadi 3. Jadi kami bertiga bisa mengurangi 5 eselon 1. Jadi eselon 1 5 hilang. Jadi kami 3. Mudah-mudahan Presiden setuju. Ini pun ada yang protes. Yang protes bukan orang dalam, orang luar. Pak, itu gak goncang nanti. Goncang apaan? Orang diet itu kan gak sekaligus. Ya, kurangin makan hitam berarti makan seminggu ya matilah. Dikurangin. Ya, termasuk yang Pemda juga. Kemudian rantai birokrasi juga kita sederhanakan. Terlalu banyak eselon 1, 2, 3, 4, 5. Terlalu panjang. Jadi kalau untuk apa kita hilangkan eselon itu? Misalnya, ya, sebuah kantor dinas di provinsi, itu eselon 2. Di bawahnya ada eselon 3. Di bawahnya ada eselon 4, eselon 5. Urusan itu sampai eselon 5 yang ngerjakan. Di situ ada pegawai ada 20. Yang bisa kerja cuma 2. Jadi yang eselon 1, 2, 3, 4, 5, ini 2, 3, 4, 5 ini sampai 2 minggu tuh hanya buat anu aja. Buat checklist ya, silakan lanjutkan. Disposisi ya, tolong pejabat. Nah, pas sampai ke bawah, yang bisa kerja itu 3 orang. 1 lagi cuti hamil, 1 lagi pulang kampung. Jadi akhirnya pekerjaan 1 bulan nggak selesai. Itu baru sedikit dari kecepatan, belum lagi dari segi kepentingan. Kita potong sekarang. Jadi kementerian saya tuh eselon 1, eselon 2, cukup segitu aja. Di sekretariat ada eselon 3 Bapak. Yang lain tidak ada lagi. Yang lain sekarang masih ada yang masih ada orangnya. Begitu habis tutup. Cukup fungsional, orang yang bisa kerja, profesional. Nah, profesional itu bisa profesional muda, pertama, muda, madya, utama. Bisa sampai 4E juga profesional itu. Nah, kita arahkan ke sana. Jadi kita kurangi. Tapi eselon 3 hilang di kecamatan tidak. Camat tak eselon 3. Ada eselon 4-nya, cukup segitu aja. Jadi dua tingkat saja, jangan sampai 5 tingkat. Kemudian lembaga pemerintahan non kementerian juga kita evaluasi, lembaga non struktural kita evaluasi. Ini banyak, ada 10 sudah saya rekomendasikan supaya dihapus oleh Presiden. Nah, ini saya kira ini akan membuat lebih ramping. Terlalu banyak urusan, terlalu banyak yang mengurus. Kadang-kadang Pak Alfian, yang perlu diurus tidak diurus, yang nggak perlu diurus gitu loh. Jadi dia sukses mengurus bukan urusannya. Nomor 2. Nah, ini kita tahu juga. Sekarang ini setiap formasi baru kita minta untuk dibuat analisa kebutuhan. Sebuah kantor apa urusannya? Dihitung berapa banyak butuh. Nah, kita lihat ternyata banyak sekali pegawai lebih. Tapi nggak bisa kita pensiunkan. Jadi sekarang yang nambah baru itu selalu kita hitung. Jadi saya langsung menangani berapa diberi formasi, mana yang dibutuhkan. Jadi hampir boleh dikatakan urusan administrasi itu sudah kita sementara kita stop dulu. Lebih banyak kepada pendidikan, kedokteran, kesehatan, dan tenaga teknis lain yang khusus. Kadang-kadang di sebuah provinsi ada 20 kabupaten kota. Yang jadi kepala dinas pertambangannya cuma 3 orang tambang. Yang lain orang geografi, orang ekonomi, SAG. Jadi kita mau SAG boleh, tapi bukan di situ tempatnya. Kemudian kebijakan minus gross 4,7 juta punya PNS. Waktu saya ke Australia, ke New Zealand, Bapak sama dengan John Key berarti. Kan rakyat Selandia Baru kan cuma 4 juta. Jadi Menpan tuh lebih besar daripada Perdana Menteri Selandia Baru. 4,7. Tapi kita udah bisa kurangi menjadi 200.000. Ini 4,5. Jadi intinya kalau setiap tahun pensiun 120.000, kita hanya mengangkat yang baru sekitar 60-70.000 saja. Dan redistribusi dan realokasi PNS. Ini PNS nggak bisa kita kontrol. Waktu masuk mau di mana aja, begitu masuk pindah. Yang si tentara lah, yang orang tua sakit lah, udah pindah kota.
Akibatnya apa? Sekolah-sekolah SD di pedalaman atau SMP, satu guru 3 kelas dia ngajar. Bayangkan SD, guru super berarti kan. Buka dinding, satu guru 3 kelas. Di sini nggak ada kayak gitu guru. Nggak ada guru hebat di Indonesia. Tapi di SMP tengah kota, berebut guru SMP. Yang ngajar bahasa Inggris ada 6, minta jam, berebut jam. Berarti kan ada yang nggak salah urus. Jadi kita perlu redistribusi dan realokasi. 3, nah ini menarik buatnya. Seleksi CPNS. Tahun lalu kita udah buat. Kita minta soalnya kita bikin konsorsium PTN. Nah, untuk soal tes kemampuan dasar TKD namanya. Kemudian kita juga pakai komputer test. Jadi seperti anak tes buat soal dari 30.000 soal random, ambil 200, nilainya berapa? Informasi. Lalu di ITB, kemarin saya kasih 1.500 orang tuh ITB, dosen S2, S3. Ini calon dosen dari sini. Ternyata 15 nggak lulus. Bukan nggak lulus di keilmuannya, di tes kemampuan dasar. Jadi ada 3 isinya. Pertama TPA, itu rapi semua itu, 90 semua. Yang kedua kepribadian. Jadi perlu orang-orang suka begini itu perlu. Tapi jangan terlalu sering yang belajarnya. Supaya ada sosialnya. Kalau terlalu sosial nggak bisa juga. Jadi terlalu nggak ada sosial sama sekali nggak bisa. Kelihatan di situ. Yang ketiga wawasan kebangsaan. Itu kira-kira yang civic, warga negaraan. 4 pilar. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu harus kuasai itu. Yang tek Pancasila nggak bisa tulis. Habis itu berapa kali Undang-Undang Dasar 45 berubah nggak tahu. Jadi sayang sekali 15 sebenarnya nggak terserap. Jadi ingat jangan lupa 3 itu. Kepribadian, DPA udah aman. Satu lagi wawasan kebangsaan. Kemudian kebijakan promosi. Nah kita semua promosi dalam undang-undang ASN tadi yang saya sebutkan di depan tadi, undang-undang aparatur sipil negara, kita masukkan bahwa harus melalui merit system. Pak Presiden minta dibahas, saya sudah lapor ke beliau, jadi kita masukkan. Tidak ada PNS bisa langsung masuk, nggak bisa. Kecuali luar biasa, ada ahli nuklir yang masuk PNS boleh, dokter subspesialis boleh, dokter spesialis yang mau ke daerah terpencil boleh. Jadi semuanya harus melalui tes. Kalau tidak melalui begini, yang masuk PNS itu anak pejabat semua. Anak pejabat, anak sekda, anak dandim, anak kapolres. Jadi anak-anak kita di desa tidak bisa mendapat kesempatan. Untuk apa sekolah Pak? Yang kalau kita nggak ada uang cuma. Ya anak orang kaya untuk apa belajar ya? Yang penting kita jual sawah 60 juta, kita bayar susah. Jadi kita betul-betul seleksi PNS secara begini. Jadi nanti akan dapat PNS yang baik dan akan dapat kepercayaan lagi pada negara. Demikian juga promosi. Ya. Jadi pengisian jabatan ini harus secara terbuka administrasi. Nah, ini perlu cap. Saya memilih kepala LAN, kepala DKR, dan kemarin itu tahun lalu, dan kemarin yang ini, yang untuk 4 eselon 1 saya, national wide. Tender terbuka nasional Pak. Jadi bab 1 orang yang masuk, 4 orang yang terbaik yang kita ambil. 2 di dalam Menpan, 2 lagi dari luar. Ini dari kita lagi. Ya. Jokowi kan buka jalan jabatan, tapi saya nggak. Pak Jokowi, saya ada ketemu. Betul Pak Gubernur ya, bikin jalan jabatan. Saya juga akhirnya malu sendiri. Kan Bapak yang buka surat edaran. Saya berlindung kepada Bapak, biar ada proses buat pada Bapak. Cuma gayanya kan namanya lelang jabatan, tapi itu adalah dari sistem. Ya. Nah, bisa kan sih ya. Jadi gini, ini perlu ada 3 step. Ada cross career system. Jadi PNS itu di situ aja yang dipilih. Ada pegawai 200 itu jadi pilih mana yang suka atau mana yang bagus menurut. Namanya cross career system. PNS. Tapi ada open career system. PNS juga tapi terbuka. Misalnya gubernur mau pilih sekda, dia buka dari kantor gubernurnya dan dari semua kabupaten kota. Bahkan ada sekda kabupaten yang bisa maju regional. Atau saya buka
semua nasional, tapi yang PNS saja. Satu lagi, open system. Siapa aja boleh masuk. Tiba-tiba kita butuh seorang dirjen untuk apa? Untuk katakanlah dirjen migas. Ada orang pengganti, bisa dicontoh saja. Tiba-tiba kita buka, open karir. Ada seorang apa namanya CEO di Texas Oil Company misalnya, orang Indonesia. Saya mau mengabdi 5 tahun. Dia apply masuk. Tapi bikin ada persetujuan presiden. Jadi orang dalam pun merasa ada persaingan. Nah, kita kalau nggak merasa ada persaingan, udah cukup hebat. Tapi karena ada persaingan, kita semua orang bukan berusaha. Inilah inti daripada